وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sidang jemaah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin sholat maghrib, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kita melanjutkan pembahasan fikih kita dari kitab Matan Takrib atau kitab Ghayah wa Takrib, atau dikenal dengan kitab Matan Abi Syuja, yang ditulis oleh Imam Abi Syuja dalam mazhab Syafi'iyah. Sekarang kita akan masuk pembahasan tentang berwudu. Beliau mengatakan faslun, pasal atau bab, wa faraidul wudu'i sittatun, dan faraidul wudu, yaitu faraid itu kayak rukun, walaupun nanti dalam mazhab Syafi'iyah dibedakan. Jadi kita bahasakan dengan bahasa yang mudah, yaitu bahasa kita yang dikenal itu namanya rukun. Dan rukun dalam wudu itu ada 6. Rukun dalam wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua wa ghuslul wajhi. Yang kedua mencuci wajah. Kemudian yang ketiga wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga mencuci kedua tangan bersamaan dengan siku, yaitu sampai ke siku dan siku juga dicuci. Kemudian yang keempat wa mashur ra'si, mengusap kepala. Yang kelima wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, mencuci kedua kaki bersamaan dengan mata kaki, yaitu sampai ke mata kaki dan mata kaki juga dicuci. Kemudian yang keenam, yang terakhir wa tartibu ala ma dzakarna, dan harus tartib secara urutan sesuai dengan urutan yang kita sebutkan. Ya, di sini kita sudah mulai masuk pembahasan inti dalam masalah bersuci, yaitu dalam masalah yang dinamakan dengan berwudu. Nanti dalam bahasa Arab itu ada 2 bahasa. Ada kalimat namanya wudu. Wudu itu dengan didommahkan wawunya, wudu. Kemudian yang kedua, ada juga bahasa Arab itu difathahkan wawunya, bacanya wadu. Jadi ada wudu, ada wadu. Kalau wudu itu kegiatannya, kegiatan berwudu itu namanya wudu. Sedangkan wadu itu alat yang dipakai untuk berwudu. Berarti wadu itu airnya. Contohnya lagi, misalkan dalam bahasa Arab itu ada namanya tuhur, ada namanya tohur. Kalau tuhur kegiatan bersuci, membersihkan. Kalau tohur alat yang dipakai untuk membersihkan. Contohnya lagi, misalkan dalam bahasa Arab nanti itu ada namanya sahur dan ada namanya suhur. Lah itu kalau ini kalimat sahur itu di bahasa Indonesianya keliru. Jadi kalau sahur itu makanannya, makanan yang dimakan di waktu sahar. Jadi waktunya itu waktu sebelum subuh itu namanya waktu sahar. Makanan yang dimakan di waktu itu namanya makanannya itu sahur. Berarti sahur itu makanannya. Seperti kalau kita makan kurma, atau kita minum, atau kita makan nasi, makanan yang dimakan di waktu sahar itu namanya makanannya itu sahur.
Sedangkan kegiatan kita makan itu namanya suhur. Kegiatannya itu namanya suhur. Kalau di kita keliru, ayo makan sahur gitu. Bukan sahur, makan suhur. Ayo kita sahur gitu. Sahur itu makanannya itu. Sahur itu makanannya. Jadi yang benar itu suhur. Cuma kalimat sahur itu sudah jadi bahasa kita. Sebenarnya sahur itu makanannya. Sedangkan kegiatan kita makan itu namanya suhur. Nah di sini ada namanya wudu, ada namanya wadu. Kalau wudu itu kegiatan berwudu, membersihkan dari hadas. Kemudian kalau wadu itu airnya, air yang dipakai untuk berwudu itu namanya wadu. Dan wudu itu, jadi sebelum kita bahas tentang wudu yang disebutkan oleh penulis, kita sedikit singgung tentang kenapa sih kita itu harus berwudu itu. Kenapa kita itu kalau sholat itu kita harus berwudu? Karena orang sholat itu harus bersih dari hadas dan najis. Orang kalau sholat itu dia harus bersih dari hadas dan najis. Berarti yang harus kita bersihkan ketika kita mau sholat itu dua. Yang pertama kita bersih dari najis. Yang kedua kita bersih dari hadas. Nah berarti ada dua ini, ada najis, ada namanya hadas. Bedanya apa ini? Bedanya itu kalau najis itu benda, bisa berupa padatan, bisa berupa cairan, itu namanya najis. Benda najis. Kalau hadas itu bukan benda, tetapi sebuah sifat yang menempel pada diri seorang manusia. Tetapi bendanya nggak kelihatan. Contohnya misalkan saya kalau kencing itu proses keluarnya kencing itu namanya hadas. Proses keluarnya kencing itu namanya hadas. Kencingnya yang sudah keluar di luar itu namanya najis. Ini perlu difahami karena banyak yang keliru dalam masalah ini. Banyak yang kurang paham. Jadi saya itu ketika kencing, proses keluarnya air kencing dari badan kita keluar itu namanya prosesnya ini namanya hadas. Bentuknya mana? Hadas itu nggak kelihatan. Bentuknya itu nggak kelihatan. Tapi itu sebuah sifat yang menempel pada seorang hamba, seorang manusia ketika dia kencing, kentut, dan yang lainnya itu namanya hadas. Kalau bendanya sudah di luar, maka itu yang dinamakan dengan najis. Bisa berupa padatan, bisa berupa cairan, itu namanya najis. Kalau kita itu mau sholat, maka dua-duanya itu harus kita bersihkan. Kita harus bersihkan najis, kita harus bersihkan hadas. Kalau najis, harus kita bersihkan najis itu pada 3 tempat. Kalau kita mau sholat itu harus bersih 3 tempat dari najis. 3 tempat itu harus bersih dari najis. Yang pertama, badan. Sehingga tidak boleh badan kita itu ada najis ketika sholat. Badan. Yang kedua, pakaian. Sehingga pakaian itu nggak boleh ada najis, termasuk bawa najis. Contohnya di saku misalkan ada najis misalkan itu. Kita sholat nggak boleh, batal sholat kita kalau kita tahu. Kemudian yang ketiga, bersih tempat. Bersih tempat. Sehingga tidak boleh tempat itu ada najis. Tempat sujud misalkan karpet. Jika tempatnya itu ada najis, maka tidak dibolehkan. Jadi kalau najis itu yang harus kita bersihkan itu 3. Yang harus kita bersihkan itu 3. Badan dari najis. Kemudian yang kedua pakaian. Pakaian itu bukan hanya baju, celana, peci. Nah, termasuk laki-laki peci. Perempuan termasuk pakai jilbab atau kerudung misalkan, rukuh. Termasuk juga apa? Kalau zaman Rasulullah itu biasanya kalau di masjid, karena masjidnya Rasulullah itu bawahnya itu masih pasir. Beliau itu sholatnya pakai sandal. Rasul itu sholatnya itu pakai khuf, bukan sandal sih. Khuf itu di Indonesia nggak ada. Itu kayak sepatu, cuma bukan sepatu juga itu. Kayak kaos kaki, bukan kaos kaki juga itu, tapi kan itu dari kulit. Biasanya itu nutup
kaki. Rasulullah itu kalau sholat pakai itu. Nah, pernah Rasul itu sedang sholat, nggak tahu kalau di khufnya itu ada najis. Tiba-tiba datang malaikat Jibril ngabarkan, "Wahai Muhammad, di khuf kamu itu ada najisnya itu." Sama Rasul langsung dilepas, singkirkan. Nah, itu termasuk apa? Pakaian itu termasuk ini. Jadi pakaian itu apa? Apa saja yang menempel pada diri kita, itu namanya pakaian itu. Sesuatu yang menempel pada diri kita itu pakaian harus kita bersihkan dari najis. Yang ketiga yang harus bersih dari najis itu adalah tempat di mana kita itu sholat. Kalau membersihkan najis itu, yang penting najisnya itu hilang. Biasanya kalau najis itu ya di tempatnya langsung. Contohnya misalkan tangan saya bopong anak, tiba-tiba anak saya kencing, kena tangan. Berarti apa? Ini kencing itu najis karena sudah di luar kan gitu. Karena sudah di luar, itu cairan di luar, ini namanya najis. Kena tangan saya, terus bagaimana membersihkannya itu? Ya dicuci tangan saya itu sampai bersih. Itu namanya membersihkan najis. Badan misalkan baju saya kena najis, terus bagaimana? Ya dicuci, najisnya itu dicuci gitu loh. Tempat misalkan itu, kita mau sholat, karpet kita itu kena najis, kencing anak, ya disingkirkan karpetnya itu, ganti dengan karpet yang lain kan itu. Intinya diganti, intinya itu dibersihkan tempatnya itu. Itu dinamakan, dan cara membersihkan najis itu nanti macam-macam caranya itu. Jadi intinya kalau kita mau sholat itu harus bersih dari najis. Nanti najis itu apa saja nanti kita bahas juga di kitab fikih itu. Kemudian yang kedua, kalau kita sholat itu kita harus bersih dari hadas. Hadas itu ada dua. Hadas itu ada dua. Yang pertama namanya hadas besar. Jadi saya katakan tadi, hadas itu bentuknya nggak ada. Misalkan saya itu punya hadas besar itu, mana hadasnya itu? Di mana hadasnya itu? Hadasnya nggak ada gitu. Kenapa? Karena hadas itu kayak sifat yang menempel pada diri saya itu, sifatnya itu nggak kelihatan dengan mata gitu. Itu namanya hadas. Beda sama najis. Kalau najis itu kelihatan bendanya itu. Kalau hadas itu nggak kelihatan. Nah, kalau saya itu punya hadas besar, contohnya misalkan berhubungan intim sama istri atau junub dan yang lainnya, nanti ada beberapa perkara yang itu menyebabkan itu hadas besar. Kalau hadas besar itu, maka membersihkannya harus dengan mandi jenabat. Membersihkannya harus pakai mandi jenabat. Nanti tata cara mandi jenabat kita jelaskan di kitab ada. Kemudian yang kedua, hadas yang kedua itu hadas kecil. BAB, kencing, kentut, itu hadas. Bentuknya mana? Nggak ada bentuknya. Hadas itu nggak ada nggak kelihatan gitu. Terus bagaimana kita mengangkat hadas kecil ini? Dengan cara berwudu. Sehingga difahami di sini bedanya nanti antara najis dan hadas itu. Kalau najis itu yang dihilangkan itu zatnya. Contohnya misalkan tangan kita tadi kena najis, ya zatnya itu yang dicuci tangannya itu. Sedangkan kalau hadas itu zatnya nggak ada. Maka orang kentut malah dia itu yang dicuci wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya, bukan tempat keluarnya kentut. Kenapa? Karena hadas itu nggak ada wujudnya gitu. Ya, jadi pahami di sini itu. Jadi itu yang dinamakan dengan hadas. Jadi ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas besar itu dengan cara mandi jenabat, kalau hadas kecil itu dengan cara berwudu. Kalau kita nggak bisa mandi jenabat, tidak bisa berwudu, kita nggak bisa menggunakan air. Nggak bisa menggunakan air itu ada dua. Tidak bisa karena airnya nggak ada. Kita mau mandi jenabat, air nggak ada. Atau yang kedua, airnya ada tapi tubuh kita nggak mampu, sakit, kita nggak mampu menggunakan air. Airnya ada tapi kita nggak mampu gitu. Maka kalau kita itu nggak bisa menggunakan air, maka diberikan keringanan untuk tayammum, mengangkat hadas besar maupun kecil dengan cara tayammum. Yaitu tayammum itu nanti membersihkan dengan debu. Yang nanti semua tata caranya insya Allah akan kita sebutkan, karena itu semuanya pembahasan penting dalam masalah fikih. Nah, kita di sini berarti kita akan membahas satu pembahasan. Nanti kalau bedanya apa sih najis sama hadas itu, ada beberapa perbedaan yang saya singgung sedikit lah supaya tergambarkan itu. Perbedaan pertama,
antara najis dan hadas. Pertama, najis itu bendanya ada, bendanya kelihatan, zatnya itu kelihatan. Kalau nggak kelihatan nggak dianggap itu. Contohnya misalkan saya contohkan, lalat hinggap di muka saya itu, padahal lalat ini barusan hinggap di kotoran. Namanya lalat ketika hinggap di kotoran, tangannya itu, kakinya mesti nginjak kotoran itu gitu loh. Dan nggak mungkin bersih keluar itu, pasti dia itu bawa sesuatu gitu loh, nempel di muka saya itu, tapi kan nggak kelihatan gitu. Nah berarti kan kalau nggak kelihatan kan dimaafkan karena nggak kelihatan kan gitu. Jadi maksud itu najis yang kita anggap najis itu zatnya ada, bendanya itu ada. Tetapi kalau hadas itu bendanya nggak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, perbedaan yang kedua itu membersihkan najis itu dari 3. Yaitu yang dibersihkan itu 3. Caranya itu 3. Membersihkan pakaian, badan, tempat. Kalau membersihkan hadas itu cuma 2. Mandi atau wudu. Kalau tidak bisa baru tayamum. Perbedaan yang ketiga antara najis dan hadas. Najis tidak membatalkan wudu. Nah, ini perlu difahami karena banyak yang keliru. Najis itu tidak membatalkan wudu, sedangkan hadas membatalkan wudu. Contohnya misalkan saya gendong anak, kemudian anak saya itu kencing mengenai badan saya, bajunya kena kencing, badannya kena kencing. Terus bagaimana kalau saya mau sholat? Ya dibersihkan bajunya dan badan saya itu. Pertanyaan, wudu lagi nggak saya itu? Saya misalkan copot baju, kemudian dada saya bersihkan. Pertanyaan, saya wudu lagi nggak itu? Maka kita katakan kalau mau wudu hukumnya sunnah, boleh sunnah, tapi tidak diwajibkan. Kenapa nggak diwajibkan? Karena najis itu tidak membatalkan wudu. Saya misalkan jalan dari rumah mau ke masjid, sudah berwudu saya itu, jalan tiba-tiba kaki saya itu kena kotoran. Nah berarti najis itu. Terus bagaimana saya kalau mau sholat itu? Ya kakinya dicuci, berwudu lagi enggak? Tidak. Ya kalau mau berwudu bagus gitu, tapi tidak membatalkan wudu, karena najis itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan hadas itu membatalkan wudu. Jadi kalau hadas itu berarti itu harus diangkat. Misalkan orang hadas, dia itu sholat, sudah rakaat terakhir kentut itu kan hadas. Berarti apa? Batal wudunya itu. Kalau batal wudunya, sholatnya batal. Kemudian perbedaan yang keempat, mengangkat najis itu wajib ketika kita mampu dan ingat. Mengangkat atau membersihkan najis itu wajib ketika kita itu mampu dan ingat. Contohnya misalkan itu, kita sholat, peci kita itu pertama lupa kalau ada najis itu, lupa saya tadi di rumah itu peci saya kena kencing gitu. Ya, akhirnya ketika sholat saya pakai itu. Di sholat waktu rakaat kedua ingat. Nah, berarti saya ingat sekarang ini. Maka seperti itu harus bersihkan. Angkat pecinya, dilempar. Tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena saya ingat. Tapi kalau saya nggak ingat sampai sholat selesai, assalamualaikum warahmatullah, masya Allah ini peci saya tak pakai yang ada kena najis itu. Bagaimana sholat kita itu? Sah. Kenapa sah? Karena saya nggak ingat. Ya kan? Karena saya nggak ingat. Kalau saya nggak ingat, kewajiban saya gugur. Nah, jadi kita ingat, yaitu wajib membersihkan najis itu kalau kita ingat dan kita itu mampu. Mampu maksudnya apa? Kita itu mampu membersihkan. Tapi kalau nggak mampu membersihkan, sholat pakai itu nggak apa-apa. Contohnya misalkan itu, orang yang opnam di rumah sakit, sampai dia itu bawa kencing, kan ada itu, kencingnya itu taruh di plastik itu kan, di badannya itu. Nah dia kalau mau sholat harus dia itu bersihkan, kemudian badannya dibersihkan juga. Orang opnam nggak bisa apa-apa dia itu, berat sekali bagi dia untuk membersihkan najisnya itu. Nah terus bagaimana kalau seperti ini? Boleh dia itu sholat walaupun bawa najis, kencingnya masih ditaruh di plastik itu. Kenapa dibolehkan? Karena dia nggak mampu membersihkan. Contohnya lagi misalkan ada, kalau seorang itu misalkan punya penyakit kencing terus nggak berhenti itu. Anda nggak tahu penyakit apa itu, jadi kencing terus.
nggak bisa berhenti itu. Apalagi orang baru selesai operasi, kebanyakan itu batu ginjal itu. Kalau sudah katanya teman saya itu, kalau sudah, dan itu beberapa orang yang cerita itu, batu ginjal dikeluarkan itu nanti akan ada luka itu, keluar darah sama kencing terus itu, sudah nggak sadar itu. Terus pakainya apa? Pakai pempes. Itu pakai pempes itu. Pertanyaan, terus bagaimana sholatnya itu? Padahal kencingnya keluar terus waktu sholat, kencing itu. Nah, makanya kita katakan dimaafkan. Kenapa? Karena dia nggak mampu gitu. Karena dia itu nggak mampu. Seperti misalkan juga ada seorang wanita, misalkan dia itu keluar darah istihadah. Ada seorang wanita sama Rasulullah itu dia datang ke Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, ini ustahadu sab'a sinin. Saya itu 7 tahun wahai Rasulullah, darah saya nggak pernah berhenti itu. Tapi bukan darah haid, bukan darah nifas, namanya istihadah. Nanti pun akan kita pelajari juga dari istihadah itu apa. Terus bagaimana saya sholat wahai Rasulullah itu? Maka Rasulullah mengatakan bersihkan, kemudian tutup. Kalau kita ya pakai pembalut, sholat. Walaupun ketika sholat masih keluar darahnya itu, nggak apa-apa, karena dia nggak mampu membersihkan gitu. Nah, berarti najis itu wajib dibersihkan kalau dia itu ingat. Yang kedua, kalau dia itu mampu. Sedangkan hadas itu wajib diangkat, dia ingat maupun lupa, mampu maupun tidak. Ini bedanya antara najis dan hadas seperti itu. Contohnya misalkan hadas, misalkan itu, saya itu sholat, selesai sholat, Masya Allah, saya tadi belum berwudu, lupa saya itu. Saya kira tadi sudah berwudu itu, lupa saya itu belum berwudu itu. Ah, terus bagaimana? Dia selesai sholat lupa nggak berwudu itu, berarti kan hadas ini. Karena masalah wudu itu kan masalah hadas itu. Terus bagaimana sholatnya? Batal. Sholatnya batal, dia harus wudu lagi, sholat lagi. Pertanyaan, loh kan saya lupa itu. Nggak ada pengaruhnya. Lupa tetap harus diulang. Kenapa? Karena ini kita bicaranya masalah hadas, bukan masalah najis. Kalau najis nggak apa-apa. Kalau najis tadi kan nggak apa-apa. Rasulullah saja sholat membawa najis. Ketika tahu diberitahu malaikat Jibril, langsung sandalnya dilepas. Nggak apa-apa, lanjutkan sholatnya itu. Tapi kalau hadas nggak bisa. Hadas kalau dia itu lupa, batal. Kalau dia lupa, batal. Berarti dia harus berwudu lagi. Atau dia itu nggak mampu. Saya nggak mampu wudu saya itu. Nah kenapa? Sakit saya itu. Tayamum. Nggak bisa tanpa itu. Kalau saya juga nggak bisa tayamumkan sama keluarganya. Misalkan ada orang yang dia itu stroke, nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak itu. Bagaimana? Diwudukan kalau dia itu nggak bisa berwudu. Kalau nggak bisa berwudu lagi karena dia itu nggak mampu menggunakan air, sakit misalkan, ditayamumkan kalau dia itu nggak bisa tayamum. Tapi apa? Tayamum itu wajib, nggak bisa enggak. Apalagi tayamum kan mudah sekali. Nanti insya Allah kita jelaskan prakteknya kayak apa, mudah gitu loh. Oleh itu intinya ini bedanya antara hadas dan najis itu seperti itu. Baik, itu nanti ketika kita praktek di lapangan atau kita itu praktek di kehidupan kita itu nanti kelihatan, terasa sekali bedanya antara hadas dan najis itu terasa. Dan itu nanti kita akan merasakan seperti itu. Sakit atau kita lagi safar. Kita safar misalkan itu, qadarullah kita safar kencing. Qadarullah air kencing itu kecipratan ke pakaian kita itu, ke celana kita itu. Padahal kita sedang safar nih, enggak cara. Kecuali kalau ada sarung kita copot celana kita pakai sarung ini. Kita di atas pesawat ini. Kita naik pesawat, kita tahu sekali ini pakaiannya najis ini. Kalau saya harus nunggu sampai turun pesawat, ya sudah berapa waktu sholat terlalui itu. Saya misalkan berangkat ke Saudi misalkan itu. Misalkan kita dari Indonesia ke Saudi itu lama sekali itu perjalanan itu. Nah, terus bagaimana itu? Ya sudah sholat pakai pakaian yang najis. Kenapa? Karena nggak mampu gitu. Karena kasusnya itu dia nggak mampu, karena nggak ada pakaian yang lain. Kecuali kalau ada pakaian yang lain dia harus berganti. Tapi kalau tidak ada, maka tidak ada masalah. Jadi beda nanti antara najis dan hadas itu beda. Dan di sini kita akan membahas tentang fikih berkaitan dengan wudu. Dan dalam masalah wudu itu nanti ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Itu dalam berwudu itu ada itu. Jadi ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada juga nanti dinamakan dengan sunnah. Itu nanti beda-beda. Nanti para ulama itu nanti membedakan antara syarat dan rukun. Syarat wudu dan rukun wudu itu beda.
Syarat sahnya wudu, rukun sahnya wudu. Jadi antara syarat dan rukun itu berbeda. Bedanya apa? Kata para ulama. Kata para ulama mengatakan bedanya itu, secara ringkas saya bedakan secara mudah. Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada, tetapi tidak masuk dalam aktivitas wudu. Jadi dia itu bukan aktivitas di dalamnya itu, tapi harus ada. Kalau tidak ada syarat, batal wudunya itu. Jadi syarat itu sesuatu yang harus ada, tetapi itu di luar kegiatan berwudu. Itu dinamakan dengan syarat. Yang kedua, kalau rukun itu sesuatu yang harus ada dan itu masuk dalam aktivitas wudu. Masuk dalam aktivitas wudu. Jadi harus ada. Sama-sama apa antara syarat dan rukun itu? Sama-sama harus ada. Syarat harus ada, rukun harus ada. Bedanya apa? Kata para ulama mengatakan bedanya itu kalau syarat itu di luar kegiatan wudu, kalau rukun itu di dalamnya. Masuk dalam aktivitas wudu kalau rukun itu. Kalau syarat di luarnya. Maka nanti kalau kita berwudu itu nggak sah wudu kita kecuali kita itu mengamalkan syarat dan rukun. Ada satu syarat, satu rukun nggak kita jalankan, maka wudu kita batal. Tapi beda nanti antara syarat dan rukun itu beda. Maka di sini dalam kitab Kifayatul Akhyar beliau mengatakan, "I'lam annal wudu alahu syurutun wa furudun." Ingat bahwasanya wudu itu memiliki syarat dan rukun yang harus dijalankan semua, tapi nanti berbeda. Terus apa syaratnya wudu itu? Beliau mengatakan fasyurutu, sedangkan syarat wudu itu al-Islam, pertama muslim. Maka orang kafir wudunya batal. Orang kafir wudunya batal. Kenapa? Kok wudunya batal? Karena wudu itu ibadah. Dan ibadahnya orang kafir itu nggak dianggap, batal wudunya itu. Mereka sedekah, mereka puasa, nggak dianggap. Kenapa? Karena kafirnya mereka. Jadi yang pertama harus orang itu harus Islam. Yang kedua harus tamyiz atau akil, harus berakal. Harus berakal. Maka wudunya orang gila, walaupun dia itu gila, ada orang biasa normal dulunya, setelah itu gila, dengar adzan langsung dia itu ngambil air wudu itu. Bagaimana wudunya itu? Batal. Karena dia orang gila. Termasuk juga bayi atau anak kecil sebelum memayyiz. Mayyiz itu biasanya umur ke-7. Itu baru dianggap tamyiz. Tamyiz itu biasanya orang sudah mulai mencerna. Mencerna dalam pikiran itu. Itu namanya tamyiz. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu yang ketiga, wa tahuriyatul ma. Airnya itu harus suci mensucikan. Air yang dipakai untuk berwudu itu harus suci mensucikan. Maka kalau airnya itu enggak suci mensucikan, batal. Harus suci mensucikan airnya itu. Dan masalah air yang suci mensucikan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang keempat, wa adamul mani. Tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang wudu. Nanti penghalang itu ada dua. Al-mani itu penghalang itu ada dua. Yang pertama, penghalang secara hissi itu terindra. Contohnya misalkan tangan kita kena cat. Tangan kita kena cat, padahal catnya itu nempel di tangan yang wajib dicuci. Catnya belum hilang itu. Maka apa? Batal wudunya. Harus dibersihkan catnya itu. Karena cat itu menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Maka batal. Ini kelihatan berarti itu. Kemudian yang kedua, penghalang yang enggak kelihatan, ada penghalang yang enggak kelihatan, yaitu apa? Darah haid dan nifas. Wanita yang dia itu punya haid dan nifas, wudu batal. Kenapa batal wudunya? Karena ada penghalang. Ada penghalang sahnya wudu, yaitu karena dia itu punya darah haid dan nifas. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima,
Wa dukhulul waqti fi haqqi dzawid darurati. Masuknya waktu sholat bagi orang yang darurat. Ini kalau dalam mazhab seperti itu, yaitu orang-orang yang darurat. Darurat itu apa? Seperti tadi, orang yang istihadah. Istihadah itu wanita yang keluar darah terus karena penyakit, bukan karena haid dan nifas, bukan. Atau seseorang yang dia itu punya penyakit kencing, terus ngalir kencingnya itu, nggak pernah berhenti itu. Lah dia itu ketika sholat itu namanya darurat, sehingga bahwa dibolehkan bagi dia itu sholat, tapi tetap itu najis. Maka kata para ulama dalam mazhab Syafi'i itu, orang seperti ini tidak boleh wudu atau tidak sah wudunya itu kecuali kalau sudah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena dia itu wudunya untuk sholat saja itu. Kalau nggak sholat pun nggak sah kan gitu. Jadi maksudnya itu wudunya itu hanya untuk membolehkan sholat, untuk membolehkan sholat. Contohnya misalkan gini, ada seorang yang dia itu kencingnya ngalir terus itu, karena sebenarnya najis itu, dan hadasnya masih ada kan itu, najis dia itu kan, harus bersihkan itu. Tapi dia itu boleh sholat, harus sholat itu, harus sholat walaupun dia itu bawa najis itu, dengan cara dia itu harus wudu. Lah wudunya itu dijalankan pas sudah masuk waktu sholat. Kalau sebelum itu maka wudunya batal. Nah, jadi berarti ada beberapa syarat di sini. Yang pertama tadi kita ulang, syarat yang pertama itu harus Islam, yang kedua harus punya akal atau tamyiz, dia itu sudah mulai mencerna. Kalau tamyiz umur itu biasanya 7 tahun ke atas, atau dia itu punya akal. Akal itu berarti orang gila, nggak sah wudunya itu. Kemudian yang ketiga harus pakai air yang suci, mensucikan. Kemudian yang keempat harus hilang penghalang, tidak ada penghalangnya, penghalang secara indrawi, yaitu seperti cat, seperti yang lainnya, atau penghalang secara syar'i, seperti wanita yang haid dan nifas. Kemudian yang kelima harus sudah masuk waktu sholat bagi orang yang darurat. Yang darurat yaitu orang yang istihadah, atau orang yang tadi bawa kencing, orang yang sakit dia bawa kencing dalam badannya itu, atau dia itu celananya kena kencing tapi dalam pesawat dia nggak bisa apa-apa itu. Maka dia itu wudunya kapan? Nanti wudunya itu kalau sudah masuk waktu sholat, dia mau sholat baru berwudu. Itu yang dinamakan dengan syarat, dan syarat itu di luar sebenarnya itu, nggak masuk dalam kegiatan, tidak masuk dalam kegiatan, tapi itu harus ada. Syarat-syarat ini harus ada. Kalau tidak ada maka wudunya batal. Kemudian yang kedua itu dalam sholat itu harus ada furud atau namanya syarat rukun, dinamakan dengan rukun. Nanti kalau dalam mazhab itu ada dibedakan antara syarat dan antara furud dan rukun itu beda. Kalau furud itu dalilnya pasti, nah, dalilnya pasti. Kalau rukun itu karena butuh pendalilan, butuh istimbat. Tetapi yang masyhur karena yang dikenal sama kita itu dari dulu itu namanya rukun, ya sudah kita pakai rukun. Kalau penulis di sini di kitab ini beliau mengatakan furud, memakai dengan bahasanya furud, fardun yaitu furud. Tetapi karena ini itu nggak dikenal, kurang tenar, maka kita pakai yang rukun. Jadi kalau rukun dalam mazhab Syafi'iyah, walaupun nanti dalam mazhab yang lain beda. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu sholat itu nggak sah kecuali dia itu harus mengamalkan 6 rukun. Rukunnya itu ada 6. Yang pertama tadi niat, dan niat itu maksimal harus ada sebelum mencuci wajah. Kalau sampai cuci wajah belum ada niat, batal wudunya itu. Jadi harus ada niat. Kemudian kedua mencuci wajah. Yang ketiga mencuci tangan bersama dengan siku. Kemudian yang keempat mengusap kepala sebagian, mengusap sebagian kepala. Kemudian yang kelima mencuci kaki bersama dengan mata kaki. Kemudian yang keenam tartib, harus susunannya seperti itu. Kalau nggak tartib batal wudunya itu. Contohnya misalkan orang mau wudu kembrobos, misalnya selesai kerja dia mau sholat kembrobos itu, daripada saya itu wudu cuma mencuci wajah, tangan, kepala, kaki, mending saya langsung nyemplung kolam renang itu, langsung nyemplung, badannya basah semua itu.
Pertanyaan, sah nggak itu? Walaupun dia niatkan wudhu itu, saya daripada wudhu cuci kaki, wajah, tangan, kaki, ya mending saya nyemplung semuanya aja biar basah semuanya itu. Sah nggak wudhunya itu? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena tidak ada tartib. Karena dalam masalah tartib itu dalam mazhab Syafi'i wajib, rukun. Siapa yang tidak tartib, nyucinya itu tidak wajah dulu, kemudian baru tangan, kemudian usap kepala, baru kaki, maka orang itu batal wudhunya itu. Walaupun semuanya terusap semua itu, tapi ketika tidak tertib maka batal. Kemudian kita bahas rukun yang pertama. Nanti kalau kita sudah bahas rukun, kemudian nanti sunnah wudhu, kemudian nanti baru kita praktekkan. Saya ilustrasikan nanti bagaimana prakteknya itu kayak apa gitu. Nanti akan kita sebutkan beberapa riwayat juga Rasulullah itu wudhunya kayak apa. Kita bahas yang pertama. Yang pertama itu beliau mengatakan an-niyatu inda ghuslil wajhi. Rukun yang pertama itu adalah niat ketika awal sebelum mencuci wajah. Jadi sebelum mencuci wajah itu harus ada niat. Niat itu secara bahasa itu artinya al-qasdu, menyengaja. Menyengaja. Dan niat itulah yang nanti membedakan antara perbuatan manusia dengan perbuatan binatang. Perbuatan binatang itu kan nggak ada kesengajaan, nggak ada program, nggak ada kreteknya istilahnya itu. Kalau manusia itu ketika beraktivitas dia itu ada kreteknya itu. Lah kreteknya itu namanya niat. Kretek itu namanya niat. Sehingga niat itu apa? Niat itu kesengajaan dia. Dia itu memang menyengaja dalam hatinya untuk wudhu itu disengaja gitu. Bukan karena kebiasaan. Orang karena kebiasaan dia itu, pokoknya saya biasanya kalau selesai dari WC, saya keluar itu berwudu. Suatu ketika keluar dari WC, cuci kan, kebiasaan gitu. Loh, tadi saya udah niat belum ya? Berarti dia belum niat gitu. Mau dia, saya berniat atau tidak? Berarti nggak berniat kamu itu. Berarti apa? Nggak sah. Kenapa? Karena Anda mengamalkan karena kebiasaan kan gitu. Lah, kalau kebiasaan itu nggak diterima. Kenapa? Karena ini ibadah. Ibadah itu harus punya niat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Maka itu saya katakan dari awal, kalau wudhu itu ibadah, sehingga harus ada niat. Tapi kalau membersihkan najis itu bukan ibadah. Saya mencuci baju misalkan, walaupun nggak ada niat sah. Contohnya misalnya saya sebutkan ya, saya itu baju saya kena kencing, langsung saya lepas, saya cantelkan di luar rumah. Pas saya itu pergi keluar, kemudian ada baju yang sudah jemuran, sudah kering, saya lepas baju saya yang basah, kena kencing itu, saya pakai baju yang kering. Baju yang basah karena kencing itu saya taruh jemuran. Tiba-tiba kena hujan, kemudian kena sinar matahari, kering. Pertanyaan, suci nggak itu? Bersih nggak itu? Bersih. Pertanyaan loh, tapi kan saya nggak sengaja untuk membersihkan. Saya cantelkan di luar saja supaya nggak bau. Rupanya kena air hujan, kemudian bersih sendiri dengan alam. Maka kita katakan bersih, sah, boleh dipakai untuk ibadah. Kenapa? Karena membersihkan najis itu bukan ibadah, sehingga nggak butuh niat. Nggak butuh niat, bersih sendiri boleh. Tetapi kalau ibadah seperti wudhu, mandi jenabat itu nggak bisa tanpa niat. Saya misalkan saya contohkan ya, mandi jenabat. Saya itu junub. Malam atau pagi itu misalkan ada orang berhubungan intim lah sama istrinya itu. Setelah itu tidur. Bangun dibangunkan, sudah telat kerja itu. Masuknya jam 7, sudah jam 7 baru bangun tidur. Masya Allah itu mandi langsung berangkat kerja itu. Masya Allah, tadi itu saya junub itu. Tapi saya sudah mandi ini, sudah bersih semuanya itu. Sekarang mau sholat duhur ini, gimana ini? Mandinya saya tadi itu sah nggak itu? Maka kita katakan nggak sah, karena Anda tidak menyengaja untuk mengangkat hadas. Nggak ingat kalau Anda itu punya hadas gitu. Mandi cuma sekedar mandi biasa kebersihan itu, maka nggak dianggap. Contohnya misalkan saya punya hadas, ngobrol-ngobrol sama teman, lupa wes pokoknya saya punya hadas, tiba-tiba diajak renang. Bos nemplong renang, jedar, pakai baju sudah selesai, baru Masya Allah itu saya tadi pagi junub saya itu. Nah, terus bagaimana ini mandinya itu? Mandi renangnya itu batal. Nggak dianggap, berarti dia harus mandi jenabat lagi. Kenapa? Karena mandi jenabat itu ibadah, harus ada kretek.
Niatnya itu untuk apa? Untuk mengangkat hadas, sehingga ketika dia mandi itu diiling-iling, masa itu diiling-iling bahwasanya saya ini mandi untuk mengangkat hadas ini gitu loh. Saya itu kenapa mandi? Karena saya itu punya hadas ini. Nah itu, sehingga itu namanya kreteknya itu, dinamakan dengan niat itu seperti itu. Maka orang kalau dia itu beribadah seperti wudu atau mandi janabah atau tayamum, maka dia itu harus punya kretek. Kretek yaitu kesengajaan, memang saya itu mandi tujuannya untuk ini. Nah itu namanya ibadah. Kalau dia itu mengamalkan karena budaya atau karena kebiasaan lah itu, tapi nggak ada kreteknya itu, maka tidak dianggap karena harus ada niat. Maka itu wudunya orang kafir itu nggak dianggap. Kenapa? Orang kafir nggak mungkin punya niat untuk ibadah gitu. Kan nggak mungkin orang kafir wudu untuk sholat gitu. Sehingga apa? Tidak ada niat, nggak ada kreteknya itu mereka itu. Dan niat ini maksimal, orang niat itu maksimal sebelum mengamalkan rukun dalam kegiatan. Jadi kalau niat itu kan rukun dalam hati itu. Rukun dalam aktivitas kegiatan. Nah, rukun aktivitas itu apa? Mencuci wajah. Maka itu sudah paling minimal. Kalau bisa ya kreteknya itu ketika kita awal cuci tangan, setelah itu nanti kumur-kumur. Karena dalam mazhab Syafi'iyah itu kumur-kumur itu hukumnya sunnah. Maka kalau kita itu kumur-kumur belum ada kretek, belum ada niat, berarti ini nggak dianggap ibadah. Tapi nggak apa-apa, karena nggak berkumur-kumur pun sah wudunya itu. Tapi ketika saya mau cuci wajah, nah ini kreteknya, niatnya harus ada. Sampai tercuci wajah kemudian baru niat, batal wudunya itu. Karena mencuci wajah itu rukun, sehingga itu batasan terakhir. Orang itu harus punya niat. Kemudian niatnya itu apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu niatnya itu 3. Kita wudu itu niatnya 3. Maka beliau mengatakan wa kaifiyatuha, dan tata cara wudu itu ayyanwiya ahada salasati umur. Orang itu meniatkan 3 perkara. Jadi dia itu harus meniatkan 3. Yang pertama ahaduha, yang pertama raf'ul hadas. Yang pertama itu niatnya apa? Untuk mengangkat hadas. Berarti harus diingat hadasnya itu apa gitu. Saya niatnya, misalkan saya mau berwudu itu, tujuannya apa saya berwudu? Niatnya apa itu? Yang pertama, saya ingin mengangkat hadas. Yang kedua, ayyanwiya istibahatas sholati, untuk membolehkan sholat, yaitu supaya saya itu sholatnya boleh. Dan itu kalau ada orang yang dia tadi itu darurat, itu harus seperti itu, yaitu dia niatnya itu untuk membolehkan sholat walaupun dia itu najisnya masih ada itu. Yang ketiga, ayyanwiya fardal wudu'i au ada al wudu, untuk menegakkan kewajiban wudu. Jadi berarti niatnya itu 3, mengangkat hadas. Yang kedua, untuk membolehkan ibadah sholat. Yang ketiga, untuk menegakkan kewajiban berwudu, karena wudu juga wajib. Sehingga saya wudu itu apa? Untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala gitu. Karena Allah Ta'ala itu mengatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian itu hendak sholat, maka wudulah kalian. Berarti kan perintah gitu. Sehingga kita wudu itu apa niatnya itu? Menjalankan perintah Allah Ta'ala. Karena Allah memerintahkan, mewajibkan. Nah berarti kalau kita itu mau wudu, niat kita 3 ini. Jadi kretek yang ada di hati itu apa? Kreteknya itu, pertama kreteknya untuk mengangkat hadas. Yang kedua, kreteknya hati itu untuk membolehkan sholat, supaya sholat saya itu nanti sah. Yang ketiga, kreteknya itu untuk menjalankan perintah Allah untuk berwudu. Karena Allah memerintahkan sebelum kita sholat itu perintahnya untuk berwudu. Sehingga itu kreteknya itu harus ada. Nah berarti wudu ini niatnya 3 itu. Dan termasuk syarat dalam niat itu, kata para ulama, niat itu apa sih niat itu? Niat itu kan keinginan yang pasti, nggak ada keraguan. Nah itu syaratkan masalah niat yang sah itu syaratnya apa? Al-jazm. Jazm itu pasti, nggak ada keraguan. Kalau kita dalam berwudu itu ragu-ragu, mau wudu nggak ya? Yes, nggak apa-apa lah itu. Saya tadi itu najis nggak sih?
apa ya saya tadi batal nggak wudu saya, wis yang penting wudu saja lah gitu. Batal, nggak sah. Misalkan gini, jadi niat itu orang kalau niat itu harus pasti kamu itu niat itu kenapa gitu. Tidak boleh ada orang itu ragu. Kalau ada keraguan batal. Contohnya saya contohkan ya gini. Saya misalkan puasa sunnah hari Senin. Saya udah puasa. Tiba-tiba saya itu dapat telepon sama teman. Mas, saya ini pas alhamdulillah itu dapat hadiah banyak ini, tender banyak. Nanti siang tak traktir makan ya. Aduh, saya puasa Senin Kamis ini. Tapi dapat info saya ditraktir itu. Akhirnya saya bilang wis dalam hati saya, itu niat dalam hati loh. Pokoknya saya puasa, kalau nanti qadallah jadi diundang, yo saya batal puasa saya itu. Tapi kalau nggak jadi, yo saya lanjut puasa saya kan itu. Nah, bagaimana ini kalau sudah sampai niatnya seperti itu? Puasanya batal. Puasanya batal. Kenapa? Karena dia itu tidak jazm. Jadi niat itu harus jazm. Jazm itu pasti gitu masa itu. Nggak ada keraguan-keraguan itu. Kalau ada keraguan-keraguan, batal. Sehingga kamu itu puasa atau tidak itu? Yo saya puasa, tapi nanti kalau undangannya jadi, yo saya itu batal puasa saya itu. Keinginan untuk membatalkan sudah nggak yakin berarti kamu itu. Maka apa? Puasanya batal. Kalau misalkan gini, wis saya puasa aja lah, wis saya mau puasa. Atau misalkan ya saya wis pokoknya mau puasa, wis saya puasa. Subhanallah jam 12 dipaksa untuk makan sama teman-teman itu. Ya udah makanlah itu. Ya, tapi saya dapat pahala, tetap saya itu mendapatkan pahala. Atau misalkan saya itu udah saya nggak puasa lah, saya nggak puasa aja nih. Tapi karena nggak lapar, nggak makan, nggak minum, terus rupanya teman saya itu nelpon, oh nggak jadi nih, aduh qadallah ini istri saya sakit ini, jadi undangan makan nggak jadi besok saja itu. Aduh saya tadi udah batalkan puasa, belum makan belum minum, tapi nggak jadi undangannya. Terus bagaimana ini? Kalau ini puasa sunnah, kan sudah batal ini, sudah batal kan puasa sunnah itu. Puasa sunnah itu boleh meniatkan lagi untuk puasa itu ketika sudah siang. Itu kalau puasa sunnah, khusus puasa sunnah. Tapi kalau puasa fardu nggak bisa. Kalau puasa wajib, niatnya itu harus ada ketika sebelum subuh. Itu harus ada niat. Tapi kalau puasa sunnah nggak apa-apa. Misalkan saya bangun tidur, misalkan itu bangun tidur jam 7 pagi misalkan, mau bangun tidur cari makanan nggak ada, wes puasa aja lah itu. Boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasa fardu nggak boleh. Berarti maksudnya apa? Niat itu harus jelas. Anda itu wudunya karena hadas atau tidak gitu loh. Ya saya nggak tahu ini tadi hadas nggak ya, saya kencing nggak sih? Yang penting wudu aja lah gitu. Kalau saya nggak ada hadas, ya saya yang penting niatnya sunnah, kan wudu dapat sunnah juga itu. Nah kita katakan batal. Kenapa? Anda itu nggak jelas ini. Niatnya nggak pasti. Niatnya itu nggak pasti. Akhirnya apa? Maka seperti ini nggak sah karena harus jazm. Niat wudu itu harus jazm. Kemudian nanti ini juga sedikit saya singgung sedikit ya. Masalah niat. Niat itu hukum asalnya itu hati. Namanya itu di hati. Sepakat para ulama namanya itu di hati. Tapi nanti setelah itu para ulama berbeda pendapat apakah niat itu dilafatkan atau tidak itu. Dilafatkan itu untuk apa? Untuk menguatkan isi hati. Maka ini nanti terjadi khilaf di antara para ulama. Hatta dalam mazhab Syafi'iyah saja antara ulama yang mutaqaddimin itu yang ulama-ulama dahulu dengan ulama-ulama yang kontemporer itu yang mutakhirin itu yang baru-baru ini berbeda. Kalau ulama-ulama zaman dulu dalam mazhab Syafi'i itu mereka mencukupkan dengan niat itu ya kertek hati gitu. Tetapi sebagian ulama mutakhirin itu yang belakang-belakang itu mereka mengatakan sunnah untuk dilafatkan. Supaya apa? Supaya kita itu nggak ragu gitu loh. Sekarang gini, terkadang kita langsung ngambil air wudhu, cuci wajah itu. Pertanyaan, Anda tadi sudah kertek belum gitu loh? Saya kertek belum ya itu. Supaya nggak ada keraguan seperti ini, saya sudah niat atau tidak, maka dipastikan dengan lafaz gitu. Nah, kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena dalam masalah haji, memang dalam masalah wudhu nggak ada, dalilnya nggak ada, sholat nggak ada, tapi dalam masalah haji ada. Rasul itu kalau haji itu lafadzkan niatnya, Allahumma labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Itu kan dilafadzkan itu. Tapi kata para ulama, dilafadzkan itu mim babi ta'kid, untuk menguatkan isi hati. Bukan lafadz itu niat, bukan gitu. Sehingga walaupun orang sholat usolli sholata dhuhri arba rakaatin
lillahi ta'ala itu. Lillah itu kan ikhlas karena Allah Ta'ala itu. Lillahi ta'ala diulang 4 kali misalkan itu. Tetap Allah tidak melihat kepada lisannya. Ngomong lillahi ta'ala, Allah akan lihat hatinya. Kamu itu ikhlas atau tidak itu. Dia mungkin sholatnya karena pengen dipuji kan itu. Akhirnya apa? Itu yang Allah lihat, itu yang lihat hatinya, bukan lafadznya itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya dalam masalah lafadz niat ini terjadi khilaf di antara para ulama apakah sunnah atau tidak. Tapi sepakat para ulama bahwasanya namanya niat itu di hati. Sepakat. Yang dihisab oleh Allah itu hatinya, bukan lisannya. Lisannya nggak dihisab gitu. Yang dihisab orang itu ikhlas atau tidak itu hati. Itu yang dihisab itu hati, karena niat itu di hati. Cuma apakah perlu kita tekankan isi hati itu dengan melafadzkan atau tidak? Maka itu nanti di situ para ulama berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, apalagi yang mutakhirin, mereka itu mengatakan sunnahnya dikuatkan supaya kita itu nggak timbul keraguan. Tadi saya wudu itu sudah niat atau belum? Wong sudah saya lafadzkan, ya berarti sudah kan gitu. Nggak mungkin saya melafadzkan sesuatu yang nggak ada niat kan gitu. Tetapi sebagian ulama mengatakan nggak usah dilafadzkan karena lafadznya nggak ada dalilnya khusus. Yang ada dalilnya melafadzkan niat itu cuma masalah haji. Tapi kalau lafadz niat sholat, niat wudhu itu nggak ada dalil khususnya. Maka sebagian ulama nanti menghindari kalimat melafadzkan itu dalam masalah sholat, wudhu itu dan sholat dihindari. Maka terus bagaimana seperti ini? Yang penting intinya itu kalau kita, wallahu alam, yang penting itu isi hatinya itu. Anda itu isi hati itu yang paling penting itu. Karena niat itu di situ. Mau melafadzkan mau tidak, itu khilafiyah di antara para ulama. Yang mau mengamalkan itu ya ada ulama yang mengamalkan, yang tidak mau melafadzkan ya banyak ulama yang mengatakan demikian. Sehingga dalam masalah ini kita toleransi karena ini masalah khilafiyah. Cuma Anda mau melafadzkan maupun tidak harus dipikir isi hatinya itu apa gitu. Sehingga kalau kita mau berwudu, kita mau sholat itu harus kita itu koreksi diri kita, hati kita itu niatnya untuk siapa gitu. Itu penting sekali supaya kita itu tidak ibadah riya. Tujuannya bukan karena Allah Ta'ala, tapi tujuannya manusia. Akhirnya malah nanti kita mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Ya sampai di sini, alhamdulillah kita sudah selesai niat, pembahasan ringkas masalah niat. Nanti insya Allah kita masuk di pembahasan berikutnya masalah mencuci wajah. Bagaimana tata cara mencuci wajah itu kayak apa? Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.